Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Pada kuliah siang hari ini Bapak ingin menjelaskan lanjutan dari digital marketing menggunakan Facebook. Bapak masih menggunakan dokumentasi dari Facebook sendiri. Kali ini kita akan bicarakan tentang fitur bisnis yang disediakan oleh Facebook. Ya, ada beberapa fitur atau layanan. Pertama adalah janji temu, ya, kemudian acara, lalu lowongan kerja di Facebook, kemudian belanja. Itu adalah beberapa fitur bisnis. Kita akan bahas satu persatu tentang fitur bisnis ini. Pertama adalah janji temu. Jadi di Facebook itu ada fasilitas untuk berkomunikasi yang namanya janji temu, ya. Dalam hal ini kita bisa mengelola permintaan janji temu, berkomunikasi dengan pelanggan, ya. Kemudian bisa juga nanti admin halaman bisa mengelola kalender atau pengaturan waktu, hari, jam dengan layanan penjadwalan eksternal. Apa sih manfaat janji temu? Ya, berikut ini beberapa manfaatnya. Yang pertama, yang jelas gratis. Semua bisnis bisa mengakses janji temu di Facebook secara gratis. Yang kedua adalah menemukan pelanggan baru. Jadi kita yang memiliki Facebook bisa memikat pelanggan baru dengan menawarkan betapa praktisnya membuat janji temu karena tidak perlu menelpon atau mengirimkan SMS. Jadi dalam hal ini kita bisa menumbuhkan pemirsa yang ada di Facebook. Detailnya seperti apa? Coba kita buka ya, bagaimana menumbuhkan pemirsa. Jadi untuk menumbuhkan pemirsa ini, ya, dari janji temu itu kita bisa membuat orang-orang mengetahui merek kalian, ya, merek kalian, ya. Kemudian jika pelanggan lama itu belum tahu, maka belum tahu merek kalian, ya. Jadi kita bisa mengenalkannya pada saat janji temu. Kemudian ini bisa terhubung dengan fasilitas ini bisa terhubung dengan pelanggan lama maupun pelanggan baru. Ya. Bagaimana tipsnya? Pertama, bagikan halaman Anda di kabar beranda pribadi Anda. Jadi tadi ya, buat orang mengetahui merek Anda. Jadi orang harus tahu nih produk kita seperti apa. Dengan cara membagikan halaman Anda di kabar beranda pribadi kita, ya, pribadi Anda. Beritahu teman, keluarga kita tentang halaman kita, ya, halaman Anda. Dalam postingan Anda, minta mereka menyukai halaman itu dan membagikannya kepada orang lain yang mungkin juga tertarik dengan bisnis kita, gitu. Nah, untuk membagikan pilih ada menu bagikan, gitu ya, di bawah foto atau sampul. Tips berikutnya adalah mengundang teman untuk menyukai halaman Anda. Jadi undang teman yang menurut Anda tertarik dengan bisnis kita, ya, untuk menyukai halaman tersebut. Kemudian minta teman untuk membagikan halaman kita dengan jaringan mereka, sehingga menjadi lebih luas lagi, ya. Jadi jangkauannya akan lebih banyak orang. Jangan lupa posting sebagai halaman di grup. Jadi posting sebagai halaman di grup. Jadi posting sebagai halaman Anda dalam grup lokal atau grup yang terkait dengan industri. Jadi jangan lupa kita
memposting dalam grup ya, supaya semua yang anggota dalam grup itu bisa melihat. Ini adalah cara supaya orang tahu merek dagang kita atau merek produk kita. Kemudian juga yang lain adalah jadilah semakin aktif ya. Jadi kita harus banyak mengomentari ya, antara lain ya, seperti mengomentari postingan ya, berinteraksi dengan konten Facebook ya, kita bisa memberi konten komentar walaupun hanya kecil-kecil, pendek-pendek, tapi kita sering mengomentari. Lalu membagikan lebih banyak konten gitu ya. Pastikan konten kita dibagikan di halaman Facebook Anda relevan dengan usaha yang kita geluti gitu ya. Kemudian juga mengelola komunikasi melalui kotak masuk. Jadi apapun keinginan pelanggan atau calon pelanggan Anda ya, sebaiknya kita pelajari ya. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan mereka secara pribadi di kotak masuk di Messenger. Jangan diabaikan. Yang lainnya adalah cara untuk menumbuhkan atau mengembangkan pelanggan adalah dengan iklan ya, ini yang terakhir ya. Nah, ini kekuatan terakhir, jadi harus berbayar. Gunakan kampanye iklan yang ditargetkan. Jadi nanti iklan ini yang dari Facebook bisa mempromosikan postingan kita, mempromosikan postingan untuk mengirim ke orang-orang di situs web Anda gitu ya, mempromosikan postingan untuk mengirimkan orang ke situs web kita. Jadi nanti orang akan mengkonversinya menjadi calon pelanggan gitu ya, dari hanya user pengguna calon pelanggan. Kemudian mempromosikan halaman Anda, mempromosikan bisnis lokal Anda. Jadi ini adalah beberapa hal yang bisa dilakukan oleh iklan ya, sekali lagi ini berbayar. Lalu juga untuk menumbuhkan calon pelanggan tadi bisa menggunakan insight halaman untuk mengoptimalkan penargetan iklan kita. Jadi insight halaman adalah fitur yang sangat bagus untuk membantu kita memahami lebih lanjut tentang orang-orang yang menyukai halaman kita, halaman Anda, dan postingan kita, ya, serta untuk meningkatkan interaksinya. Ya. Di tab insight halaman kita bisa melihat hal seperti minat dan usia pemirsa di halaman Anda. Kita juga bisa melihat insight tindakan yang diambil oleh orang tersebut, apakah memberi komentar atau memberi like dan seterusnya. Ya. Dan ada metrik interaksi, ini menarik sekali, jadi bisa lihat langsung seperti data statistik. Catatan, disarankan untuk menggunakan insight halaman setelah Anda memiliki lebih dari 100 pengguna atau penggemar ya, 100 lebih. Kalau masih di bawah itu kurang efektif ya. Lalu posting saat pemecahan sedang online. Jadi Anda harus paham juga kapan kira-kira mereka online. Misalnya kalau pas lagi kerja kan jarang ya, yang online mungkin fokus mereka dengan kerjanya. Jadi pas sudah pulang kerja gitu ya, misalnya menjelang Isya atau setelah Asar menjelang Maghrib mungkin bisa jadi. Nah, itu tadi bagaimana menumbuhkan pengguna ataupun calon pelanggan. Kemudian ada lagi acara ya. Fitur bisnis yang lain adalah tadi janji temu, kemudian ada acara. Acara ini bisa membantu kita untuk mendapatkan promosi seperti penjualan atau perilisan produk. Jadi kita bisa merilis produk, membuat acara tertentu ya di kalender seseorang. Jadi ketika salah satu pengikut Anda menandai bahwa mereka tertarik dengan acara Anda ya, yang akan datang, maka Facebook akan mengingatkan pada hari tersebut ya berlangsung. Jadi ini adalah kelebihannya, kita ada kalender yang bisa reminder ya, mengingatkan kita akan agenda yang sudah kita bayangkan. Kemudian coba kita cek sebentar ya lengkapnya bagaimana dengan acara ini. Jadi keuntungan dari adanya acara mengoptimalkan anggaran kita. Fitur acara tidak dipungut biaya. Sekali lagi, fitur acara ini bersifat gratis. Lalu jangkauannya bagaimana? Memperluas jangkauan promosi
acara di lini masa halaman, kalender, dan aplikasi Facebook lokal kita. Lalu meningkatkan kehadiran dan pendapatan. Umumnya acara Anda menumbuhkan antisipasi seperti jual tiket, bagian kenangan di acara Facebook. Ya. Fiturnya apa saja dalam acara itu ada privasi, itu mengontrol akses atau menjadikan acara Anda bersifat publik, kemudian organisasi memeriksa RCVP, RCVP menyederhanakan layanan pelanggan, ya, dan mengelola komunikasi. Komunikasi membagikan informasi atau pembaruan acara di bagian diskusi. Ada iklan, ya, menjangkau lebih banyak orang dengan beriklan. Tur, jika Anda adalah bagian dari tur, maka di sini akan disajikan layanan-layanannya secara slide, misalnya. Acara berulang, jika Anda memiliki acara dengan beberapa tanggal pelaksanaan, ini itu bisa melakukan acara ulang, ya. Lalu penjualan tiket, jika kita akan menjual tiket langsung di Facebook, orang bisa memproses pembayaran tanpa meninggalkan Facebook. Nah, ini juga keuntungannya. Ya, misalnya kita tiket ini terkait dengan misalnya seminar atau apa gitu ya. Insight, ya, fitur insight mungkin Anda melihat metrik terkait dengan acara Anda, misalnya Anda bisa melihat jumlah orang yang telah membeli tiket dan seterusnya, ya. Baik, itu fitur acara, ya. Nah, jadi ini kalau kita melihat di fitur acara mirip-mirip ya dengan fitur janji temu, di mana di sini ada juga fasilitas kalender, ya, sama kalender. Nah, kemudian sinkronisasi dan kalender Google. Jadi fasilitasnya mirip-mirip. Kemudian apakah acara bisa dipromosikan? Bayangkan, ya, kita bisa mempromosikan acara melalui halaman acara kita, ya. Jadi kita bisa mempromosikan bakal ada kegiatan misalnya workshop, itu tanggal berapa, hari apa, ya. Kemudian kita bisa membuat iklan acara dengan tujuan traffic berarti yang datang banyak gitu ya intinya. Baik, kita break lagi. Sekarang setelah acara, janji temu acara, kemudian ada fasilitas lowongan kerja di Facebook. Ya, di Facebook ini memberikan fasilitas lowongan kerja. Ya, misalkan kita membuka ekspedisi butuh tim, ya, tim pengirim barang, ya, membuka perusahaan ekspedisi. Dia bisa mencarinya melalui lowongan pekerjaan yang ada di Facebook, itu lebih cepat, ya. Diharapkan lebih cepat. Nah, itu nanti kalau kita lihat satu-satu, ya. Ini adalah bagaimana kita membuat lowongan pekerjaannya, ya. Jadi postingan itu lowongan pekerjaan itu dibuat di atas lini masa halaman, ya. Klik lowongan kerja, unduh foto, masukkan nama jabatan dan seterusnya, ya. Jadi ini sudah ada, ya, sudah ada. Coba kita cek. Lini masa. Jadi bisa kita apa namanya, membuat lowongan pekerjaan, ya. Di sini sudah ada lowongan pekerjaan. Sebentar. Sebentar, lowongan pekerjaan. Coba kita lihat. DG ada Pak, sebenarnya saya udah lihat ada di
di bawah buat postingan, di bagian atas ini masalah. Untuk membuat postingan kerja di bawah buat postingan di bagian atas ini mata halaman. Bentar ya. Nah, ini campur dengan ruko-ruko. Nah, ini masa halaman. Ada lowongan kerja teman saya lihat ya, itu kalau nggak salah lowongan kerja, kita cari saja di sini menunya. Lowongan kerja, jadi di sana ada fasilitas untuk mencari karyawan. Nah, kita ke home, kemudian coba kita masuk ke halaman. Halaman ini, misalnya ini, ini masuk di halaman. Nah ini ya, ada lowongan kerja. Jadi di sini kita bisa bukan membuat lowongan pekerjaan. Pekerjaannya apa? Misalnya di sini tenaga ekspedisi, lokasi Yogyakarta, kota, penuh waktu, paruh waktu, kontrak, ini bisa misalnya kita relawan, deskripsi kerjanya misalkan mengantar paket kiriman, misalnya gaji misalnya 300.000. Ini sudah bisa membuat lowongan pekerjaan. Contohnya aja ya, nanti dia akan tampil di tempat kita. Oke, kapan kita bisa mulai? Teks bebas. Kapan Anda bisa mulai? Masih nggak ada ya, sebentar. Ini emailnya, nah terus pertanyaannya. 2 tahun pengalaman relevan yang di misalnya sini. 2 tahun pengalaman relevan yang Anda miliki, pertanyaan terkait dengan lowongan pekerjaan. Jadi ini deh ya, ini adalah lowongan pekerjaannya, misalnya kita tulis selanjutnya. Ini nanti akan terbit lowongan pekerjaannya otomatis. Kemudian tadi tentang fitur bisnisnya. Yang terakhir adalah belanja. Fitur toko Facebook membantu Anda membagikan inventaris atau layanan Anda dengan
pelanggan. Membagikan inventaris atau layanan kita dengan pelanggan. Jadi pelanggan akan tahu layanan kita apa saja gitu ya. Dan memudahkan proses pembelian. Semuanya dari satu lokasi. Pemirsa, Anda bisa membeli langsung dari desktop atau perangkat selulernya. Menarik sekali kan ya. Ini dia ya. Jadi ada fasilitas tentang toko. Kalau di Facebook ya, walaupun kita sudah bisa membuat fitur mart sendiri, toko sendiri, tapi di sini ternyata ada. Cara kerjanya bagaimana gitu ya. Jadi penjual yang sudah memiliki toko profil Instagram atau toko halaman Facebook akan diminta mengonversi menjadi toko. Sebelum menyiapkan toko, Anda akan melihat email atau notifikasi bahwa Anda sekarang bisa menggunakan Facebook Shop. Bisnis yang menggunakan halaman toko halaman. Facebook dan profil Instagram mungkin memenuhi syarat untuk menggunakan etalase bersama jadi kita bisa buat etalase bersama di Facebook atau Instagram. Penjual baru bisa membuat toko di Commerce Manager. Jadi kita bisa tuh membuat semacam struktur organisasinya ada Commerce Manager. Jadi manajer komersial ya. Lalu kita juga bisa membuat koleksi untuk menyelesaikan toko kita dan menarik pelanggan. Kita buat koleksi apa? Misalnya di sini kita ada koleksi yang kaitannya dengan barang keramik misalnya tokonya, atau misalnya kaitannya dengan kalau koleksi itu biasa terkait dengan hobi, misalnya kaitannya sama furniture ya, perlengkapan furniture dan sebagainya. Toko menampilkan merek dan produk Anda dalam pengalaman seller asli. Jadi ini betul-betul transparan ya. Toko menyatukan ekstensi di Facebook, Instagram, dan marketplace. Jadi sekali lagi ada yang namanya marketplace ya. Itu seperti apa kita akan bahas di minggu depan. Baiklah adik-adik ya, ini tadi beberapa fitur bisnis gratis atau online yang gratis disiapkan oleh Facebook. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Mari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat